Halo Mas Bro, balik lagi bersama saya JSP Channel. Kali ini saya akan mereview sok belakang yang saya pakai, mereknya Ride It, dan selama saya pakai hampir setahun belum ada masalah yang terjadi, baik dari sealnya yang bocor, pernya terasa kaku atau semacamnya, itu belum terjadi. Jadi selama saya pakai hampir setahun, nyaman-nyaman aja, lebih empuk, stabil, pokoknya nyaman deh dibandingkan dengan sok bawaan dari motor Satria. Terus di sini ada 3 settingan yang dapat kita atur atau dapat kita ubah sesuai keinginan kita. Yang pertama adalah settingan preloadnya yang di sini, dan untuk rebound, dan juga untuk kekerasan atau lembutnya soknya. Nah, di sini di tabungnya sendiri bisa kita atur. Di sini fungsi dari tabung ini gunanya untuk mengatur soknya itu mau keras atau lembut. Jadi ketika kita atur settingannya ke arah lembut, maka sok itu akan ambles, langsung turun seperti ini. Jadi turun. Dan untuk settingannya dapat diubah melalui putaran-putaran ini. Di sini terdapat kalau nggak salah 27 klik ya, 27 kali putaran seperti ini. Nah, ketika di setting seperti ini untuk lebih keras, maka soknya itu tetap keras tapi dia nggak ambles ya, jadi nggak ambles. Jadi ban ini ketika motor kalian soknya itu ambles atau bannya ini mentok ke arah ke spakbor di sini, maka di setting aja ke arah keras, lebih ke arah sedikit keras. Nah, seperti ini, maka sok itu tidak akan langsung ambles. Jadi walaupun bebannya itu berat, soknya itu nggak langsung turun seperti ini, nggak langsung mentok ke spakbor. Dan untuk pengaturan preloadnya, oh ya, di sini saya gunakan tipenya 103. Jadi sok Ride It ini tipenya 103. Nah, di sini untuk settingan atau setelan preloadnya, jadi fungsinya preload itu untuk mengatur kekuatan dari pernya. Jadi ketika pernya ini terasa ini terlalu lembek, kalian bisa putar. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian bisa putar. Nah, seperti itu. Dan di sini untuk pengaturannya sendiri, jika kita putar ini ke arah turun ke bawah seperti ini, maka kekuatan pernya itu akan semakin keras, dan kebalikannya kita longgarkan, maka pernya itu akan lebih sedikit lembut. Lanjut untuk settingan rebound. Di sini adalah settingan reboundnya. Kan tadi untuk settingan yang di tabung yaitu untuk settingan turunnya, dari settingan stoknya untuk jalur turun. Nah, untuk rebound ini adalah kebalikannya. Jadi kita bisa atur settingan untuk kembalinya. Jadi mau sok kita itu kembalinya secara perlahan ketika motor kita menerima beban atau menginjak jalan yang berlubang, maka soknya itu kembali secara perlahan. Nah, ketika turun begini dia bisa naik secara perlahan. Dan untuk settingan yang fast, yang ke arah sini, nah untuk settingannya itu yaitu fast ya, artinya cepat. Jadi ketika motor kita menerima beban atau menginjak jalanan berlubang, kan langsung turun seperti ini. Maka jika disetting ke arah fast, maka dia akan kembali secara spontan. Jadi turun begini langsung mental akan mental ke atas. Jadi untuk settingannya ini kalian bisa atur sesuai keinginan saya. Kalau saya settingannya itu di tengah-tengah antara lembut dan juga cepat.
Buat teman-teman yang sedang mencari inspirasi atau referensi ingin mengganti shock breaker belakang, saya sarankan pakai shock breaker Red It ini. Karena kenapa, harganya pun juga sangat terjangkau. Dulu waktu saya beli sekitaran 645.000 itu di toko online. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi video. Jadi untuk shock breaker seperti ini ada beberapa macam merek dan tipe, mulai dari Red It, KTC, RCB, sama Orlins, Nitron, sama YSS, dan masih banyak lah untuk varian-variannya. Tapi yang merek Red It ini cukup tergolong murah dibandingkan dengan merek-merek yang lain, dan fungsinya pun sama semua ya, cuman beda kualitas mungkin ya. Sekarang kita tes jarak antara ban dengan spakbor. Ini adalah settingan yang agak keras, walaupun diberikan beban yang berat, jarak antara ban dengan spakbor itu tidak mentok. Nah, kita bisa lihat di sini. Selanjutnya adalah settingan yang paling keras. Kita tekan. Jadi perhatikan jarak antara ban dengan spakbor itu cuman sedikit ya. Jadi shock bermain cuman sedikit dibandingkan dengan yang tadi. Saya tekan. Sini saya tekan lagi. Nah, jarak antara ban dengan spakbor itu pergerakannya cuman sedikit. Lanjut, di sini adalah settingan ribon yang paling lambat. Jadi gunanya untuk settingan ribon yang paling lambat ini bisa buat miring-miring atau nikung. Ini bagus. Jadi hentakan kembalinya shock itu lebih lambat dan lebih stabil pada saat di tikungan. Mantap. Dan inilah settingan ribon yang paling cepat. Jadi kelihatannya agak mantul-mantul ya. Posisi seperti ini cocoknya pada saat jalanan yang berbatu atau berkerikil.